suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita untuk tetap kita memudahkan atau diringankan langkah-langkah kaki kita. Masih banyak di luaran sana yang diberikan matanya sehat, tetapi Allah cabut nikmat matanya, Allah cabut nikmat penglihatannya untuk tidak bisa melihat apa-apa yang menjadi kebaikan di dalam masjid. Padahal sudah tahu dalam masjid penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat Allah. Tetapi meskipun sudah tahu, karena tidak terbiasa, Allah cabut nikmat mata, nikmat penglihatannya untuk bisa tahu apa yang ada di dalam kebaikan di dalam masjid. Begitu pula dengan telinganya, Allah berikan kenikmatan pendengarannya sehat. Allah berikan kenikmatan pendengarannya itu istilahnya meskipun sudah sepuh, tetapi tetap bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan karena itu sudah terbiasa, karena Allah berikan kenikmatan-kenikmatan itu. Sementara masih banyak yang lain pula yang sehat, telinganya normal, muda usianya, tetapi Allah cabut kenikmatannya, Allah cabut rahmat untuk pendengarannya itu tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik yang ada di dalam masjid. Karena hidayah, rahmat tentu itu harus dijemput Bapak Ibu. Dengan cara apa dijemputnya? Yaitu tadi dengan dibiasakan. Kalau tanpa dijemput, tanpa dibiasakan, tentu Allah pun tidak langsung serta-merta memberikan hidayahnya. Karena menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pintu hidayah itu bisa didapat dengan 3 perkara. Yang pertama, bisa dengan melalui apa yang dia lihat dengan matanya, kemudian apa yang dia dengar dengan pendengarannya, dan kemudian dia bisa mendapatkan hidayah itu dengan hati, dengan pemahaman yang dia pahami. Itu pintu hidayah yang perlu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu mahal Bapak Ibu ya. Meskipun istilahnya kita sering mengingatkan, kita sering mengajak, tetapi kalau Allah belum berkenan untuk hidayah kepada orang tersebut, tentu akan berat sekali. Kalau misalkan nikmat itu tidak diberikan kepada orang-orang yang belum terbiasa atau yang belum bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaannya yang baik, Allah tidak akan langsung serta-merta memberikannya. Karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut atau orang tersebut merubah diri sendiri. Itu yang paling susah mah. Ya Bu ya, sudah jelas di dalam Al-Qur'an kalau Allah ingin mengubah seseorang itu, ya orang tersebutnya dulu harus berubah. Kalau dianya tidak mau berubah, tetap aja gitu ya. Meskipun dalam hatinya sudah ada kesadaran, sudah ingin, tetapi karena tadi dia belum terbiasa, akhirnya jadi apa? Larinya ke gengsi, malu. Ya, pasti ada perasaan seperti itu. Karena mari kita sama-sama bersyukur, mudah-mudahan istiqomah kita di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan rahmat Allah serta hidayah selalu didapatkan oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan mereka-mereka yang masih istilahnya lalai, yang masih belum mau untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah, untuk bisa berangkat ke majelis taklim, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik serta rahmatnya. Mudah-mudahan bisa berkumpul bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kaki bisa berangkat ke tempat yang jauh Bu ya, jalan-jalan atau misalkan istilahnya healing ke tempat yang jauh, tentu gampang Bu ya. Karena di sana tujuannya kita ingin merefresh pikiran gitu ya, karena akan bersenang-senang. Tetapi ketika panggilan Allah datang, ketika sudah waktunya tiba untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaki meskipun sudah dengar azan terasa berat sekali, meskipun rumahnya dekat-dekat itu Bu ya ke masjid. Ada yang seperti itu? Banyak sekali. Karena apa yang tadi itu? Allah cabut nikmat, Allah cabut hidayah untuk kakinya itu supaya
tidak bisa berangkat ke sini karena tidak dibiasakan. Tapi kalau sudah terbiasa, meskipun belum azan, tiba-tiba lihat jam, langsung masuk ke kamar mandi, ambil wudhu, pakai setelan kayak Abid nih sekarang udah otomatis nih, udah kayak ya dia udah kayak tombol pencet sebelum azan zuhur tuh udah langsung lari. Nah, mudah-mudahan semuanya kita bisa seperti itu. Jadi sudah habit istilahnya ya, sudah jadi terbiasa. Karena itu susah dibentuknya. Kalau udah habit, tentu ya otomatis dia hati, pikiran, dan anggota badan otomatis mengikuti seperti itu. Kita harus tetap bisa jangan sampai punya pikiran gengsi, malu, ya. Padahal kalau misalkan terus-terusan seperti itu, kapan mau ke masjidnya, kapan mau berubahnya, seperti itu. Punten, saya pun ya sama seperti itu. Ini sedang mengingatkan diri sendiri, yang mudah-mudahan al-fakir yang bodoh ini bisa terus istiqomah, bisa terus melakukan kebaikan meskipun dimanapun saya berada. Ini kita saling mengingatkan aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan manfaat gitu ya. Meskipun apa yang disampaikan ini belum tentu yang ngomong pun melaksanakannya, tetapi karena kita melihat wattawasau bihaq wattawasau bisob. Itu. Mudah-mudahan rahmat hidayah yang selalu kita pinta itu kita selalu dapatkan dari Allah. Kita sering berdoa di dalam sholat, Rabbighfirli warhamni. Warhamni di situ sudah disebut rahmat Allah yang paling pertama ya. Kemudian wazburni warzuqni wahdini, hidayah selalu kita pinta. Kemudian di dalam doa kunut pun diawali dengan Allahumma dini fi man hadait. Pasti hidayah itu karena sangat mahal sekali, kalau tidak dipinta Allah pasti belum tentu akan mengasihinya atau belum tentu akan memberikannya. Bagi kita pula untuk yang sudah alhamdulillah mungkin bisa menjaga keistimewaan kita, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sering dilafalkan ketika kalau kita ya sebelum sholat, sebelum beres sholat, sebelum salam, biasanya setelah sholawat itu ada doa yang biasa dilafalkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa yang mudah-mudahan ditetapkan terus kita dalam kebaikan dalam agama Allah. Karena tentu hati kita itu tidak tetap, Bu ya. Makanya doanya juga ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Sabbit qalbi, jagalah atau tetapkanlah hati saya ala dinika, dalam ketaatan agama kepadamu, wa ala ta'atika, dan ketaatan beribadah kepadamu, subhanaka, maha suci Engkau, ini sesungguhnya aku, langsung mengakui, kuntu, termasuk orang-orang yang zalimin, jadi merendahkan diri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa tersebut, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dijaga oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah, tangan, kaki, mata kita dijaga oleh Allah, dibimbing terus-menerus untuk supaya kita mendapatkan predikat husnul khotimah hingga nanti kita sampai waktunya tiba, yaitu wafat. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Karena ini juga sebagai bentuk supaya kita mendapatkan rahmat Allah, supaya kita bisa husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu tidak langsung serta-merta istilahnya pas mau meninggal tiba-tiba baik gitu ya. Harus tetap dibiasakan dari sekarang. Kalau misalkan memang di ujungnya baik, itu tentu rahmat Allah. Ayo nama istilahnya saya mau jahat dulu, mau mabok dulu, mau apa dulu, tiba nanti sugan di akhirnya itu salah kaprah gitu ya. Meskipun tentu ada kasih sayang Allah, pasti dengan istilahnya keyakinan seperti itu. Tapi kalau pikirannya hanya seperti itu, tentu gimana kalau pas giliran
udah niat kayak gitu, tiba-tiba langsung langsung istilahnya komit. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan derajat husnul khotimah dengan serta-merta melakukan kebaikan-kebaikan dari sekarang, kebaikan-kebaikan dari mulai saat ini dan sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ringankan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tadinya silent itu bakal ngakan ini. Pak Haji lagi ke Jawa ya Bu ya? Ya, jadi keren ada Maudin. Tapi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan manfaat, menjadikan satu petikan Bu ya. Ini khusus untuk diri saya pribadi. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin ada penyempan yang kurang baik, mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan dilapangkan untuk terus tetap memaafkan, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak banyak yang mungkin bisa saya sampaikan, hanya itu saja. Sekali lagi mari kita sama-sama jemput hidayah, jemput rahmat Allah dengan cara kita terus melaksanakan kebaikan, dengan cara kita terus melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kesemuanya itu kita mudah-mudahan bisa mendapatkannya sampai yaumul akhir diberikan predikat husnul khotimah, dan nanti di yaumul akhir kita mendapatkan tempat yang paling istimewa, tempat yang paling indah, tempat yang abadi, yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina safina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, mewakili DKM kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sebagian hartanya untuk terlaksananya acara setiap subuh barokah ini. Mudah-mudahan menjadikan barokah untuk keluarga kita semua. Mudah-mudahan juga diberikan pahala yang berlipat ganda dan juga diberikan kebaikan untuk keluarga dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.